Halo Math Learners, welcome back to Matematia. Belajar matematika bersama Tia. Oke, ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin mengenai latihan soal SPLDV. Kita langsung aja ke soalnya ya. Oke, ini dia soal yang kedua. Sebenarnya soalnya masih sama dengan soal yang nomor satu kemarin, hanya saja sekarang soal ini atau sistem persamaan linear dua variabel ini harus kita selesaikan menggunakan metode eliminasi. Oke, kembali lagi ke eliminasi ya. Jadi eliminasi itu artinya kita menghilangkan. Apa sih yang perlu dihilangkan? Yaitu salah satu variabel dari kedua persamaan linear dua variabel yang diketahui. Oke, langsung aja kita kerjakan soalnya. Di sini bisa kita tulis dulu kedua persamaan linear dua variabel yang diketahui ada 5x plus 2y sama dengan 8. Satunya lagi 3x dikurangi y sama dengan 7. Sekarang kita harus menentukan variabel mana yang akan kita eliminasi atau perlu kita hilangkan. Di sini yang paling mudah untuk dihilangkan adalah variabel y, karena salah satunya memiliki koefisien negatif 1. Karena di sini di sebelahnya huruf y ini atau variabel y kan nggak ada angkanya ya. Berarti di sini koefisiennya negatif 1, karena di sini operasinya pengurangan. Nah, langkahnya gimana sih untuk bisa mengeliminasi variabel y? Jadi, yang paling penting untuk kita lakukan adalah menyamakan koefisien dari kedua persamaan. Maksudnya sama itu hanya angkanya aja ya, tapi untuk tanda operasinya maupun dia plus atau minus itu nggak jadi masalah. Untuk koefisien Y ini akan kita samakan menjadi 2. Jadi untuk persamaan yang pertama, yang ini ya, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, akan kita kalikan dengan angka tertentu supaya koefisien dari Y menjadi sama-sama 2. Oke, agar menjadi 2, untuk di sini kan koefisien Y-nya itu sudah 2 ya, jadi ini perlu kita kalikan 1. Lalu karena di sini koefisiennya masih negatif 1, tinggal kita kalikan 2. Karena kan nanti negatif 1 kali 2 kan hasilnya negatif 2, kan sama-sama duanya. Oke, sekarang persamaan pertama kan dikalikan 1. Karena dikalikan 1, ya sudah, kan tidak ada perubahan kan, tinggal ditulis ulang. Di sini tinggal kita tulis 5x plus 2y sama dengan 8. Kemudian untuk persamaan yang kedua, setiap suku kita kalikan 2. Jadi 3x dikalikan 2, hasilnya 6x. Jadi yang kita kalikan itu angkanya dulu ya, 3 kali 2, kan hasilnya 6. Tinggal kita tulis variabelnya x gitu. Kemudian ini kan min y dikalikan 2. Min y itu kan tadi koefisiennya min 1 ya. Min 1 kali 2 kan hasilnya negatif 2. Terus kita tuliskan variabelnya. Sama dengan 7 kali 2, hasilnya 14. Ya, sekarang koefisien dari Y itu sudah sama-sama 2. Tapi kan tanda operasinya beda ya. Yang atas itu plus, yang bawah itu min. Jadi, supaya bisa dieliminasi, maka di sini kita lakukan operasi penjumlahan. Ini 5x ditambah 6x hasilnya 11x. Lalu positif 2 dikurang 2, atau ini kan 2 ditambah negatif 2. Jadi hasilnya 0. Kan berarti kan 0y. Berarti kalau 0y tidak ditulis tidak apa-apa. Kan memang tujuan kita dari awal kan memang menghilangkan y-nya kan. Kemudian ini 8 ditambah 14 hasilnya 22. Oke, ini kan ada 11x yang artinya 11 dikalikan x. Maka 11-nya ini kalau kita pindahkan ke ruas kanan, maka operasinya itu berubah menjadi pembagian. Di 22 dibagi 11.
Maka X hasilnya atau nilainya 2. Ya, sekarang kita sudah menemukan nilai dari X-nya ya. Tinggal satu lagi nih, kita perlu menentukan nilai dari Y. Oke, dengan cara yang sama, sekarang kita perlu mengeliminasi variabel X. Ini tadi persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Langkahnya masih sama ya, kita perlu menyamakan koefisien dari X-nya. Jadi ini kita perlu mengalihkan kedua persamaan dengan angka tertentu supaya koefisien dari X itu menjadi sama. Karena 3 dan 5 itu kan bilangan prima yang tergolong kecil ya. Jadi bisa aja ini kita kalikan. Ini kan 3 kali 5 hasilnya 15 gitu. Jadi 5 dikalikan berapa yang hasilnya 15. Jadi ini kita kalikan 3. Kemudian ini 3 dikalikan berapa yang hasilnya 15. Berarti kan 3 dikalikan 5. Kalau ini seperti dikalikan yang persamaan pertama ini dikalikan dengan koefisien X pada persamaan kedua. Sebaliknya, persamaan yang kedua ini kita kalikan dengan koefisien X pada persamaan yang pertama. Tetapi sekali lagi, kalau kita melakukan hal seperti itu, kadang kan menghasilkan angka yang cukup besar ya. Sebenarnya untuk pemilihan kita mengalihkan berapa, itu mengacu ke kelipatan persekutuan yang terkecil. Nah, nanti kalau masih ada yang belum paham mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, bisa kita bahas di video yang lain ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu persamaan yang pertama dengan 3. Jadi 5X dikalikan 3. Oke, 3 kali 5 atau 5 kali 3 kan hasilnya 15. Kemudian kita tulis variabelnya X. Lalu ini 2 dikalikan 3 kan hasilnya 6. Berarti ini plus 6Y. Sama dengan 8 dikalikan 3 hasilnya 24. Oke, lanjut ya. Persamaan yang kedua kita kalikan 5. 3X dikalikan 5. Jadi 3 kali 5 hasilnya 15. Lalu kita tulis X. Negatif 1, ini koefisien dari Y-nya tadi ya. Min 1 dikalikan 5, kan hasilnya negatif 5. Tinggal kita tulis variabelnya Y. Sama dengan 7 dikalikan 5, hasilnya 35. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan koefisien X yang sama. Karena ini 15 dan 15 kan sama-sama positif ya. Jadi untuk tanda operasinya di sini kita gunakan pengurangan. Karena 15 dikurangi 15 kan hasilnya 0. Jadi 15X dikurangi 15X hasilnya 0X. Karena 0 berarti tidak perlu ditulis. Jadi 6 dikurangi negatif. Oke, ini 6 dikurangi negatif 5. Nah, ini seringkali terjadi kesalahan ya. Banyak yang menghitungnya 6 dikurangi 5. Padahal di situ kan 6 dikurangi negatif 5. Oke, jadi yang ini kurang tepat ya. Ini karena ada pertemuan antara dua tanda operasi ya. Ini kan min ketemu min. Jadi ini jadi plus. Ini. 6 ditambah 5 hasilnya 11. Gitu ya. Jadi ini hasilnya 11Y. Sama dengan 24 dikurangi 35. Ini ya. Karena 24 ini kan lebih kecil daripada 35. Maka hasilnya itu sudah pasti negatif. Lalu negatif berapa? Kalau masih ada yang bingung cara menentukan hasilnya, boleh sekarang kita mengerjakannya dibalik. 35 dikurangi 24 hasilnya berapa sih? Gitu ya. Kalau 30 dikurangi 24 kan hasilnya 6. 6 ditambah dengan sisanya dari 35 tadi kan 5. Jadi 6 tambah 5 hasilnya 11. Jadi hasil pengurangan dari 24 dikurangi 35 hasilnya adalah negatif 11. Di sini bisa kita tuliskan negatif 11. Selanjutnya 11Y itu kan artinya 11 dikalikan Y. Oleh karena itu,
Ketika 11-nya ini tadi dipindahkan ke ruas kanan, maka operasinya berubah menjadi pembagian. Ini tinggal kita hitung negatif 11 dibagi 11. Ini kan sama-sama 11, otomatis kalau dibagi itu hasilnya 1. Karena yang atas negatif, maksudnya kalau salah satunya negatif dibagi positif berarti hasilnya kan negatif. Berarti ini negatif 1. Oke, sekarang kita sudah menemukan nilai dari X dan Y yang memenuhi kedua persamaan linear yang diketahui. Tinggal kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1. Jadi yang menjadi hasil akhirnya tadi adalah nilai X dan nilai Y. Gitu ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika masih ada pertanyaan, bisa banget ya tanya di kolom komentar. Misalkan mau ada yang ngasih saran atau gimana, tolong gunakan kata-kata yang baik dan sopan ya. Oke, ini kan tujuannya kita sama-sama belajar dan mungkin dari teman-teman semuanya ada yang punya metode atau cara yang lebih cepat atau lebih mudah dimengerti gitu ya. Boleh banget ya, bisa komen di kolom komentar, nanti bakal saya baca. Teman-teman juga bisa request ya untuk video selanjutnya kita mau bahas apa. Oke, cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Bye!